Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa lagi bersama saya, Frater Aldi, calon imam Keuskupan Palangkaraya, dalam permenungan hari ini, Sabtu 9 Oktober 2021. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Injil yang kita dengar pada hari ini yaitu diambil dari Injil Lukas. Sangat singkat, hanya terdapat 2 ayat saja. Walaupun singkat, sabda Yesus yang kita dengar dan kita renungkan pada hari ini sangat padat dan jelas. Di sana dikatakan, tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berbicara soal bahagia atau kebahagiaan dari setiap pribadi tentu memiliki tingkat kebahagiaan yang berbeda menurut versi mereka masing-masing. Dalam kehidupan berkeluarga, tentu ada kebahagiaan ketika anggota keluarganya mengalami kesuksesan baik di bidang pendidikan maupun usaha yang digeluti. Orang seringkali mencari tahu siapa di balik kesuksesan itu. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dari 2 ayat pendek yang kita dengar dan kita renungkan bersama, kita dapat melihat bahwa ada perbedaan yang sangat jelas, yakni perbedaan sudut pandang antara perempuan tersebut dan Tuhan Yesus. Perempuan tersebut melihat dari sudut pandang manusia. Kebahagiaan dilihat dari keluarga, tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Siapa ayah dan ibu kita, bagaimana prestasi kita di dunia ini, kesuksesan yang kita capai, dan masih banyak lagi. Nah, dalam hal ini, perempuan tersebut melihat Maria ibu Yesus sebagai orang yang sukses, karena anaknya yaitu Yesus dikenal banyak orang, sehingga perempuan tersebut menyebut Maria dengan sebutan berbahagialah. Sungguh tepat pujian itu. Maria memang adalah pribadi yang berbahagia sebab ia dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan putranya, Sang Juru Selamat. Dan Bunda Maria pun senantiasa melakukan kehendak Allah dan turut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Yesus mengetahui isi hati perempuan tersebut. Kata Yesus, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Perkataan Yesus ini melihat segala sesuatunya dari sudut pandang surgawi.
Ukuran kebahagiaan dari sudut pandang dunia dan sudut pandang Tuhan sungguh sangat jauh berbeda. Dari perkataan Yesus ini mau menegaskan bahwa kita pun adalah pribadi yang bahagia jika kita tekun mendengarkan sabda Allah dan memelihara sabda itu dalam hati kita. Sabda Allah yang kita temukan dalam kitab suci hendaknya kita baca, kita renungkan, dan kita laksanakan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka melalui permenungan hari ini kita diajak untuk membuka hati serta pikiran kita agar Yesus berkarya dalam hati kita. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.